Oh, Silakan dimulai Pak John. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sehat walafiat, kita mengikuti kegiatan Stok yang ke-18 dengan tema yang sangat baik ini tentang komunikasi marketing melalui media sosial yang disampaikan oleh Ibu Febri Yurida. Ibu Febri Yurida ini beliau punya banyak pengalaman terkait dengan kompetensi beliau terkait dengan media, komunikasi, marketing. Beliau ini saat ini adalah komunikasi marketing di Renjana Picture. Sebelumnya beliau, Ibu Febrina ini bekerja juga di majalah Business Review, kemudian pernah di TVRI Lampung, juga pernah menjadi penyiar radio di Radio Sriwijaya di FM Bandung, FM Palembang, kemudian di Radio Pesona Indah Palembang, kemudian Gaya FM Bekasi, pernah admin Arta Graha Group, pernah Indeko Group PH dan DPS Prima Agency. Pengalaman kompetensi beliau itu selalu berkaitan sama media komunikasi, bagaimana menyampaikan suatu berita supaya berita itu lebih menarik, sangat dan dibaca oleh para audiens, kemudian dilihat, kemudian bagaimana kita bisa mencontoh nih para pelaku UMKM, para bumdes koperasi, mencontoh cara-cara beliau untuk bisa mempubliskan usaha-usaha para UMKM, para bumdes koperasi, bagaimana men-setting media komunikasinya supaya produknya, usahanya itu lebih viral, lebih agak menjamah ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Begitu Bu Febri, bagaimana kondisi di Ibu? Masih di Bandung, Jakarta nih? Di Jakarta. Jakarta, oke. Oke, Pak Riki. Ya, tema ini sangat menarik nih buat teman-teman para agen pos juga, para UMKM dan para operasi supaya teman-teman para pelaku usaha itu lebih aware juga dengan cara berkomunikasi dengan beberapa media channel. Gitu. Oke, Bu Febri, waktu dan tempat kita persilakan buat Ibu untuk menyampaikan beberapa video dan kita para peserta semua menyimak. Dan saya juga mau menyimak karena ini ilmu bagus banget buat kita semua supaya lebih produktif lagi di masa depan. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat, salam sehat semua buat saya. Manggilnya teman-teman aja kali ya, biar enak, biar kita sama-sama seumuran ya. Ya, perkenalkan nama saya Febri Yurida. Kebetulan saya bergerak di bidang marketing, di bidang media itu udah cukup lama. Saya juga bergerak di bidang radio, TV, koran. Saya juga sempat pernah di Metro TV, terus juga sempat di TVRI Lampung juga. Jadi berbekal pengalaman kurang lebih sekitar hampir 20 tahunan lah ya di media, hampir 18 tahun di media. Ya lumayan banyak pembelajaran yang sampai saat ini saya juga masih belajar. Mungkin ini bahasanya kita sharing session ya Pak Riki, Pak Joni, dan buat teman-teman semua gitu loh. Selama pengalaman saya bergerak di bidang media ini, apa saja sih yang menjadi guide, apa saja yang memang produk-produk yang memang kalau berbicara kita punya program apa, produk apa yang kita harus publish ke publik. Terus kekuatan yang saat ini memang sangat penting itu kekuatan sosial media yang memang itu penting buat coverage produknya kita ataupun misalnya company-nya kita gitu. Nah sebelumnya ini saya sharing dulu untuk video dari company saya saat ini di Renjana Picture. Suaranya kedengaran ya Pak? Kedengaran Bu. Terputus Bu. Nggak ada suaranya, Bu Febri.
Bu Febri, suaranya Ya. nggak ada nih. Oh, suaranya nggak ada ya? Ya, Eh, ada nggak sekarang, Pak? nggak. Ditutup dulu, nanti diulangi. Yang waktu share Oke. screen-nya, yang bawahnya di optimize sound-nya diklik, Bu Febri. Oke, sebentar ya. Nah, ini di stop share dulu, nanti share ulang, terus optimize sound-nya yang di bawah itu diklik dulu. Di sini ya. Ya, klik share screen, lalu ada optimize bagian bawah. Audio setting ya, Pak ya? Di bawahnya ada bisa dicentang optimize sound and picture. Share sound. Share sound-nya diklik, optimize for video clip juga diklik. Diklik share screen-nya dulu. Udah. Di bagian Sharing bawahnya option. itu ada share sound sama optimize for video clip, itu diklik. Nggak bisa. Saya lagi coba cari dulu ya. Jadi sebelum diklik share-nya. Sebentar. Saya coba dulu ya, Pak ya. Ya. Coba. Ada audionya, Pak? Enggak, belum. Belum ya? Ya. Sebentar. Kalau dari Pak Joni nggak mungkin ya, Pak ya? Kenapa? Sebentar. Mari, Kalau dari Pak Joni bisa nggak, Pak, yang tadi saya kirim terakhir? Kirimkan saja videonya. Pak Riki, bisa Pak Riki? Yang mana nih, ada banyak videonya soalnya. Yang terakhir, Pak, yang saya sempat kirim. Atau ada nomornya Pak Riki di nomor berapa? 0816 191 4786. Sebentar, Pak Riki. 0816 191 191 4786. 4786. Ya. Ya udah share, Pak. Oke, tunggu bentar. Saya download dulu biar enak. Ada 2 video ya, Pak ya? Itu yang terakhir, satu lagi. Ya. Video Pak Riki, video. Ya, tunggu. Mau yang pertama dulu atau yang kedua, Mbak Febri? Yang pertama boleh, Bapak. Yang pertama ya.
boleh dilanjut untuk video yang kedua, Pak Riki. Keren. Ya. Semoga nggak ngebosenin ya videonya. Bukan Bu, nanti dijelaskan ya Bu ya, tutorial. Iya, nanti saya jelasin. Keren. Jadi memang kita bergerak itu udah hampir 12 tahun di di advertising agency dan juga media gitu. Jadi memang kita sering berhubungan dengan media-media, baik itu untuk seluruh lapisan media. Keren. Ya, terima kasih Pak Joni, Pak Riki, dan teman-teman semua. Jadi tadi itu merupakan bagian showreel dari Renjana Picture. Renjana Picture ini sendiri perusahaan yang memang bergerak di bidang advertising agency yang menangani beberapa klien-klien dari pemerintahan maupun pihak swasta, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, selama ini memang lebih banyak campaign ataupun kegiatan-kegiatan dari beberapa kementerian, baik itu kementerian maupun pihak swasta, itu memang ada sebagian yang memang belum terdokumentasi dengan baik, belum terplanning dengan baik. Memang dibutuhkan tim kehumasan atau strategi komunikasi yang baik. Seperti apa sih kalau kita ingin produk kita, program kita baik dari UMKM, BUMDes, ataupun produk-produk lain bisa dikenal baik oleh orang. Baik itu untuk mempublish kegiatan yang bersifat produk itu sendiri ataupun kegiatan dari company itu sendiri. Nah, selama ini memang yang paling gampang dan paling murah dan memang nggak ada yang memang belum ada dianya itu memang memanfaatkan sosial media, teman-teman sekalian. Jadi memang sosial media kan sekarang udah di era digital, baik itu Instagram, TikTok, Facebook atau Twitter gitu. Itu yang memang paling gampang kalau kita ingin mempublish ataupun misalnya apa sih yang sebenarnya kita ingin kita create atau kita publish ke masyarakat umum atau ke customer kita. Nah, di sini saya akan lebih sharing mengenai kekuatan sosial media dalam di pandemi ini gitu ya. Maksudnya dulu kita sebelum pandemi itu memang sering langsung ke klien, langsung bergerak dengan beberapa perusahaan ataupun kementerian-kementerian. Nah, saya mau menceritakan di 2 tahun di masa pandemi, saya ingat banget waktu itu di tanggal 15 Maret 2019 ya kalau nggak salah ya Pak ya, pandemi itu. Itu awal mula kan kita harus kita harus berhadapan dengan COVID gitu lah. Kita nggak ngerti ini penyakit apa, ini kondisi seperti apa. Nah, banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka belum siap. Kami pun juga belum siap. Saya yang orang media yang memang yang biasanya dapat input tahu duluan gitu, masih belum terbiasa dengan kondisi pandemi gitu. Padahal kalau mau dibilang dapur kita tetap harus ngebul kan gitu loh. Strategi kita tetap harus jalan dalam kondisi apapun. Nah, 15 Maret 2019 waktu itu itu terakhir saya liputan sama Kementerian Sosial itu di Malang. Kita balik itu penerbangan terakhir, saya ingat banget waktu itu. Sedangkan saat itu
saya udah banyak juga kontrak kerja dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa company juga gitu loh, yang mereka juga harus tetap punya program strategi komunikasi saat itu. Tapi kan tidak memungkinkan saat itu memang kita harus liputan di luar, atau kita bikin acara di luar, event di luar dengan melibatkan banyak orang. Saat itu kita masih belum tahu sebenarnya apa sih COVID ini gitu loh. Di 2 minggu pertama kita balik ke Jakarta, pekerjaan kita sama sekali kita bingung. Kita mau syuting juga bingung, mau ketemu orang juga bingung, karena kita kan masih belum tahu sebenarnya COVID-19 itu penyakit apa dan seperti apa. Nah, sebulan, 2-3 minggu kita berpikir keras, apa yang kita bisa kerjakan, apa ya yang kita bisa create, tapi produk kita tetap dikenal, kita tetap bisa jualan, kegiatan-kegiatan kita bisa tetap terpublish dengan baik. Nah, saat itu yang terpikir memang selain video ataupun foto gitu loh, ada beberapa program dari Kementerian Sosial itu penyaluran bansos, karena kita di saat itu pemerintah langsung bergerak cepat, mereka punya program mengenai penyaluran bansos yang memang dikhususkan untuk masa pandemi. Masyarakat harus tahu tutorial untuk mendapatkan bantuan ini seperti apa sih gitu loh. Mereka harus bagaimana. Nah, untuk mengedukasi ini kan perlu informasi, perlu publish yang cukup masif, perlu komunikasi kepada masyarakat prosesnya seperti apa. Kita bingung saat itu gitu. Oke, coba kita bikin animasi atau motion grafis saat itu. Oke, tutorial untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, saat itu memang kita mencoba menggali informasi, meng-create satu program, kita bikin tutorial Pak Joni dan teman-teman sekalian. Kita coba bikin waktu itu animasi mengenai cara misalnya kalau kita keluar rumah atau dalam kondisi COVID itu memakai masker, hal-hal yang perlu dilakukan dalam kondisi COVID-19, cuci tangan, terus ketemu orang, pas pulang ke rumah itu harus mandi, ganti baju, kita bikin tutorial itu gitu loh. Itu di beberapa perusahaan kita di dalam beberapa perusahaan harus terkaget-kaget dengan metode-metode komunikasi yang memang harus kita buat gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya kita berpikir, oke, selain kita bikin materi, orang-orang juga perlu tercampaign dengan baik. Ya oke, yang paling gampang itu kita punya akun masing-masing nih. Kita punya IG, kita punya Facebook. Apa sih yang kita bisa lakukan saat itu? Akhirnya kita bilang, oh ya, perlu ada strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai COVID-19 ini harus seperti apa. Masyarakat harus tahu seperti apa. Baik itu program dari pemerintah, pihak swasta, maupun personal kita sendiri yang untuk mengedukasi ke orang lain. Nah, di sini saya akan sharing ya, Pak Joni dan Pak Riki dan teman-teman sekalian, tentang saat itu kita berpikir, oke, yang paling kuat saat itu yang kita bisa lakukan yaitu memanfaatkan sosial media kita masing-masing. Nah, saya waktu itu sempat berpikir apa ya udahlah kita coba sama teman-teman gitu dengan berbagai pengalaman selama 1-2 bulan tuh kita sempat syuting itu terbatas, yang tadinya 10 orang, 15 orang dikecilkan menjadi 5 orang, kadang 3 orang, yang dia harus jadi kameramen, jadi lighting, jadi audio, yang biasa jadi produser, yang harusnya jadi jadi kru segala macam, semua job-job tersebut itu udah harus multi semua gitu, seperti itu. Nah, selain itu kita bikin beberapa program animasi, kita tetap jalan dengan keterbatasan, dan kita akhirnya berpikir yang kita harus manfaatkan, yang harus kita create dalam kondisi apapun itu memanfaatkan kekuatan dari sosial media tersebut. Di masa pandemi sampai sekarang ini aplikasi ataupun dunia digital itu sangat penting dan kita harus terbiasa. Nah, aplikasi multiband ini menjadi suatu kebutuhan baik kalangan bisnis maupun kelompok masyarakat lain. Pada saat ini kan memang informasi itu tidak cukup dalam bentuk teks atau grafik, tapi itu bisa juga berupa kelengkapan, baik itu foto, video. Secara teknis pengertian multimedia adalah penggunaan atau menampilkan dan mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan ke publik itu secara teks, grafis, audio, dan video gitu. Nah, keunggulan apa sih yang kita dapat dari multimedia itu? Yang pertama, menarik perhatian, karena teknik penyajiannya pun
bisa diperkuat dengan teks, suara, gambar, video ataupun animasi. Nah, multimedia ini sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ke publik, baik itu kepada penyuluh sosial ataupun kepada masyarakat umum, seperti itu. Sosial media itu ada apa aja sih? Oh, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, ada Telegram, ada WhatsApp, dan ada YouTube. Nah, media-media ini kita bisa manfaatkan untuk pengembangan bisnis kita. Pengembangan kalau misalnya kita produk kita ataupun company kita, apa yang kita bisa share gitu loh, seperti itu. Karena sosial media ini orang tuh sekarang tuh di era gadget nggak bisa lepas dari handphone gitu loh. Bangun tidur dia pegang handphone, waktu lagi duduk dia pegang handphone. Nah, kita memanfaatkan sosial media ini sebagai kekuatan untuk mempublish ataupun memprodukkan ya produk-produk yang memang kita bisa share ke masyarakat gitu loh, atau ke customer kita. Seperti apa sih menggunakan sosial media yang baik gitu loh. Kita perhatikan visual. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau foto itu atau baik itu di Instagram ataupun di Facebook ataupun di kalau TikTok itu lebih banyak video. Nah, kalau di Instagram sama di Facebook itu, kalau foto itu hanya bisa di like, kita bisa menghitung viewer kita berapa. Di YouTube itu kita bisa lihat video itu bisa kelihatan berapa yang memang dia impresi melihat yang kita sampaikan di media sosial kita itu. Kita harus pertama yang kita perlu perhatikan itu kita memperhatikan visual sebelum akhirnya tujuan postingan kita itu atau seperti apa, konten visualnya seperti apa. Ini sangat penting kalau kita ingin menyampaikan misalnya produk-produk dari koperasi ataupun BUMDes gitu loh. Oh, minggu ini kita ada produk apa yang akan kita publish. Mulai dari pemilihan gambar, tulisan yang mudah terbaca, hingga gambar yang komunikatif yang bisa membuat para followers atau pengguna sosial media itu lebih tertarik gitu loh, seperti itu. Yang kedua, update di jam-jam yang senggang. Orang tuh biasanya di jam pagi tuh antara jam 8 sampai jam 10. Kalau itu udah langsung kerja, ada di jam siang misalnya dari jam 12 sampai jam 1, dan di jam sore ataupun di jam malam yang memang kadang-kadang orang pasti nggak lepas dari handphone. Seperti itu. Bu, slide-nya nggak bergerak, Bu. Kenapa, Pak? Slide-nya nggak bergerak. Ya. Slide-nya nggak bergerak. Oh, nggak bergerak ya, Pak? Bisa ini, Pak, kelihatan? Belum. Belum ya? Oke. Kayaknya ini sinyal saya agak kurang-kurang bagus ya. Pak Riki, bisa dibantu? Yang mana ini filenya, Bu? The power of social media. Oh, the power of Ya. social media. Berarti ini saya share-nya saya tutup dulu ya. Oke. Ya, materinya bagus nih kalau nggak sampaikan slide-nya nggak optimal nantinya. Baik. Iya, ini suara saya karena kebetulan saya di luar, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana para BUMDes, UMKM, dan koperasi ini bisa mempublishkan produknya itu melalui jadi memang iya penting sekali untuk BUMDes ataupun koperasi karena kan memang wilayah kerjanya kan juga lumayan cukup luas. Apalagi ini kalau udah bermain di sosial media itu kan udah tingkatnya nasional gitu, bukan nasional, internasional. Tinggal bikin pagar, misalnya produk apa, misalnya kain batik apa, atau kerupuk apa gitu loh. Nah, itu harus dibikin hashtag kalau untuk mempublish baik itu di Facebook maupun di Instagram gitu. Jadi kalau misalnya ada produk, ada Instagram atau apa, kita akan mempublish produknya kita ataupun misalnya kerjaan produk knowledge-nya kita, itu dibikin misalnya hari ini kita launching program ini ya, ada produk ini. Nanti di bawahnya hashtag, misalnya lokasinya misalnya di Jawa Barat atau di Cianjur, itu dibikin hashtag semua karena orang pasti akan nyari Cianjur, yang keluar itu akan semakin sering kita posting, semakin kita followers kita lumayan banyak, ada yang reposting juga, itu semakin kalau orang lagi cari tagar itu kan lebih gampang cari kunci. Oke, seperti itu. Oke, bisa lanjut yang tadi Pak, yang etika ya, di nomor 7 ya kalau nggak salah. Ya, nomor 7.
Yang nomor 6 ya Mas ya Pak ya tadi ya. Oh, oke. Oke. Nomor 5 Pak, boleh nggak Pak? Ya. Nah, dibutuhkan tulisan yang menarik. Sebenarnya kuantitas itu nggak terlalu penting sih sebenarnya, karena kadang orang kalau udah terlalu banyak juga rada bosan dan boring kan ya. Jadi memang kita bikin timeline atau planning misalnya dalam sebulan itu kita harus memposting berapa banyak. Dan masuk juga ke event-event nasional. Jadi misalnya kayak BUMDes ataupun koperasi misalnya di hari 17 Agustus, Idul Fitri, ataupun masuk ke momen-momen itu gitu loh. Misalnya, menjelang Idul Fitri, kita ada diskon loh, ada paket murah segala macam. Jadi ada event-event nasional yang memang kita juga ikut berkontribusi dalam menyampaikan materi di sosial media kita gitu loh. Jadi itu yang perlu dipikirkan juga. Lanjut Pak, boleh? Nah, seiringnya berjalan waktu, teknologi ini kan semakin berkembang dengan pesat. Sebagian besar itu ya saling berbagi informasi, baik itu bisa kita lewat japrik juga, by WhatsApp, Telegram ataupun lainnya. Tidak juga dengan etika dalam bersosial itu juga kadang-kadang juga suka bikin problem gitu loh. Ini benar nggak sih produknya? Kadang-kadang juga terlalu overload ya, terlalu orang berpikir kalau kita keseringan posting itu ini kok banci tampil banget sih bahasanya gitu kan. Ini kok sering banget posting sih gitu loh, seperti itu. Nah, kita harus ada etika yang memang harus kita jaga gitu loh. Jangan sampai apa yang harusnya kita ingin sampaikan ke publik, ke customer kita ini justru malah akan jadi bahan bumerang buat kita gitu. Seperti itu. Lanjut Bapak, boleh? Nah, pada saat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, biasanya banyak cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar ataupun komen-komen gitu kan pada waktu kita menyampaikan, misalnya kita memposting gitu loh. Nah, alangkah baiknya apabila melakukan komunikasi pada jaringan internet menggunakan bahasa yang sopan dan layak. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dengan siapapun pada saat kita berinteraksi, termasuk saat berinteraksi melalui sosial media. Ini penting sekali karena memang kita menyampaikan produk kita, program-program kita itu ke publik itu kan sudah membawa brandnya kita gitu loh. Jadi memang etika dalam berkomunikasi di sosial media pun juga sangat penting gitu loh. Nah, ada juga menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Kadang kita lupa gitu loh. Oh, ini ada kita sharing misalnya terjadi kejadian ini, kita sharing di Instagram ataupun di Facebook. Nah, itu tuh ada hukumnya kalau sampai kita menyebarkan informasi sara, pornografi ataupun aksi kekerasan. Kadang-kadang kita suka lupa, kita beranggapan loh, ini kan aku ingin menyampaikan bahwa ini akan ada kejadian ini gitu loh. Tapi ini tidak boleh, bahwa memang udah ada aturan hukumnya kalau sampai kita menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Lanjut, Bapak. Oke. Kalau ingin menyampaikan berita atau sharing berita, kita harus cek dulu gitu loh, kebenaran berita ini valid atau enggak. Nah, dari Kementerian Kominfo itu juga bisa dicek. Saya lupa deh, ada situsnya di situ juga bisa kita lihat apakah berita ini benar, hoax atau tidak. Jadi kita jangan asal, misalnya kadang-kadang kita kan sering dapat nih, coba menggunakan ini, yang paling sering tuh soal sara ya, teman-teman sekalian. Ayo baca doa ini kalian akan ini segala macam gitu. Nah, itu yang kadang-kadang suka di share gitu lah. Padahal itu kan kita nggak tahu itu kebenarannya seperti apa, atas dasar hukumnya seperti apa. Jadi jangan kita juga suka asal share. Kalau dulu tuh sering banget ada video tentang kekerasan, kecelakaan itu kita sering share. Nah itu sudah tidak boleh gitu loh, karena memang itu udah ada aturan hukumnya dan kita sebenarnya bisa cek juga gitu loh kebenaran soal berita ini tuh bisa di-sharing ini benar atau tidak gitu, seperti itu. Yang kedua, nah menghargai hasil karya orang lain.
kadang-kadang kan kita suka dapat foto dari oh ini ada acara kegiatan ini segala macam. Itu jangan lupa, kalau memang benar ingin menampilkan atau memposting foto ataupun video itu, jangan lupa dibikin credit title di bawahnya. Foto ini hasil dari mana gitu loh. Jadi jangan mengcopy paste. Oh ini saya lagi ada di sini. Oh ini lagi ada kegiatan ini gitu loh. Seperti itu. Nah ini yang perlu diperhatikan etika dalam bersosial media. Tentang hasil karya orang lain, baik itu foto maupun video. Itu perlu kita sampaikan di bawahnya tulisan oh hasil foto dari mana atau dari media mana, itu dari apa gitu. Seperti itu. Yang selanjutnya jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, ini penting juga karena banyak kalau kita sampai menyampaikan informasi pribadi kita itu banyak disalahgunakan oleh orang. Foto-foto ataupun misalnya data-data pribadi itu jangan sampai kadang kita suka lupa ya, kalau kita lihat oh ini biar followers kita banyak, bila viewer kita banyak, kita menampilkan hal-hal yang bersifat pribadi. Padahal itu tidak banyak yang memanfaatkan. Khususnya saat ini tuh udah banyak sekali terjadi. Kadang-kadang ada yang foto anaknya, tiba-tiba anaknya diculik, nomor teleponnya atau sisi kartu kreditnya dia seperti apa. Nah itu hal-hal yang perlu kita jaga etika dalam bersosial media. Nah kurang lebih seperti itu. Memanfaatkan sosial media sebagai kekuatan, tapi kita harus jaga juga ada etika-etika dalam bersosial media, baik itu untuk kebutuhan produknya kita maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kampanye kita. Lebih ke seperti itu. Nah, mungkin kita lebih sharing aja ya Pak Joni kalau misalnya kalau ada yang mau nanya seperti apa. Jadi kita harus meng-create event atau misalnya produk dari BUMDes seperti apa. Oh ini punya produk apa. Misalnya dia punya hanya Facebook. Oke, sekarang untuk posting foto. Dari foto itu bikin caption. Setelah bikin caption itu bikin tagar gitu. Seperti itu. Oke Bu. Nah ini luar biasa nih. Tema komunikasi bagaimana teman-teman para BUMDes, para UMKM, teman-teman di koperasi maupun di pelaku usaha manapun. Mahasiswa juga ada join di sini. Memanfaatkan media sosial untuk komunikasi marketingnya. Bu, kira-kira kalau tahapannya bagaimana Bu di awal? Misalnya kita para BUMDes nih punya produk, misalnya ada produk kunyit atau produk ada suatu produk yang bisa di event, yang bisa dipublish. Apakah mencari momen dulu atau mencari waktu-waktu dulu atau gimana Bu? Tahapannya gimana? Oke. Kan biasanya kalau BUMDes ataupun koperasi itu kan dia sudah punya produk-produknya ya Pak ya. Nah, jadi memang kita siapin dulu sebenarnya produk yang kita akan publish itu seperti apa dan bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu detail produk-produk kita nih. Atau misalnya kalau misalnya BUMDes ini misalnya dia punya produk pupuk A gitu loh. Oke, keunggulan produk pupuk A ini apa sih gitu loh. Nah, oke. Jadi kita harus jadi sebelum mempublish kita menyiapkan dulu data-data, kita survei dulu, kita create dulu, oke produk kita ada 10, misalnya satu pupuk, satu misalnya alat-alat apalah, atau misalnya keripik apa itu apa gitu. Setelah kita siapkan penggunaan handphone ataupun gadget itu kita penting untuk kita bisa pergunakan gitu ya, untuk alat kerja kita. Nah, oke, produk kita udah ada, terus juga alat kerja kita berupa Android atau handphone udah ada, terus kita bikin jadwal atau planning. Oke, saya dalam 1 bulan itu, misalnya di bulan Mei ini ada apa sih? Oh, ada My Day, ada event apa lagi sih gitu. Oh, nanti ada Hari Raya Waisak atau ada hari apa gitu loh. Kita coba ambil. Jadi selain produk kita, ada event nasional, ada kita juga jualan. Paling enggak kita juga punya kontribusi. Oh, ini event nasional itu di kalender kita tuh ada kegiatan ini gitu, seperti itu. Nah, kita lihat semua, kita persiapkan. Terus kalau kita udah punya produk, udah ada produk knowledge-nya, kita foto. Jadi kita foto ya. Nah, teknik foto itu memang ada pembelajarannya sedikit ya. Tapi paling nggak gini deh, kita nggak usah bikin yang foto itu minimal kita bisa memperlihatkan. Oh, misalnya ini saya punya bunga nih. Kira-kira bagus. Oh, ngambilnya dari angle-nya di sini. Bunga yang ada di Cianjur misalnya seperti itu dengan harga sekian-sekian, misalnya kita foto gitu seperti itu. Apa sih keunggulan dari bunga yang kita punya ini gitu seperti itu. Kita bikin caption di situ Cianjur dengan jadi ada memang orang itu kan ada hashtag ataupun bahasa-bahasa yang biar dibuat menarik ya Pak ya gitu seperti itu.
Jadi oke, kita ada foto, terus juga kita ada punya captionnya. Setelah itu memang kita lihat jam-jam yang kita harus posting. Kalau mau dibikin timeline-nya, oke, setiap hari kita posting itu misalnya di jam 8 pagi. Udah harus continue tuh. Misalnya kalau nggak mau terlalu padat banget ya, dalam seminggu itu kita bikin misalnya Senin, Rabu, Jumat gitu loh. Oke, kita harus konsisten. Senin, Rabu, Jumat itu kita harus posting, oke, satu produk ini, yang kedua ini. Di luar event-event nasional gitu loh Pak, seperti itu. Nah, sebenarnya tuh yang paling enak itu selain foto itu video Pak, kalau untuk di sosial media. Karena kalau di kalau video itu kita bisa kelihatan, yang nge-view kita itu kelihatan kalau di Instagram. Itu bisa kelihatan. Ya, jadi jumlah view kita itu berapa? Kan sekarang udah lumayan banyak ya Pak ya. Kalau di Instagram itu reels gitu, oh pakai musik apa ini apa. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk BUMDes. Oke, kayak sekarang lagu yang lagi keren misalnya Hati-Hati di Jalan, lagunya Tulus. Oke, kita masuk ya produknya apa, Hati-Hati di Jalan. Boleh nggak melipir dulu ke BUMDes di sini nih, ada produk ini loh, gitu loh seperti itu. Kalau kalian ke Bandung bisa kelihat sini gitu loh. Saya punya produk ini. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita juga harus jeli. Kayak sekarang film yang lagi ngetren itu KKN ya gitu loh. Ayo kalau jangan KKN aja gitu loh. Bolehlah melipir ke sini, bisa makan dulu, abis itu nonton lagi. Nah, ada caption yang kita lihat, oh sekarang lagi viral ini gitu loh. Kayak misalnya, oh minyak goreng lagi mahal nih dibantu. Ayo coba keripik ini nih, harganya nggak naik kok. Walaupun harga minyak goreng naik, tapi produk kita nggak naik gitu loh. Jadi hal-hal yang memang menjadi orang menarik. Oh iya ya, ini harga keripiknya sekian, harga kue ini sekian, gitu. Seperti itu Pak. Oh, berarti Bu kita manfaatkan apa namanya lagu-lagu atau yang lagi viral harus dimixkan ke video kita, ke foto kita, termasuk juga hashtag yang lagi viral. Hashtag itu penting, ya. Walaupun tapi hashtag itu kan ada relevan dengan produk kita. Ya, kadang-kadang nggak nyambung gitu kan. Tapi kadang-kadang, memang kadang-kadang nggak nyambung. Tapi itu sebenarnya bagi nilai jual kita juga Pak. Karena kalau udah orang hashtag, oh iya keluar juga nih. Pokoknya nggak ada. Nah, itu salah satu strategi kalau pengen kita naik gitu ya gitu. Tapi kalau memang kita konsisten, enggak aku pengen cuma di wilayah Jawa Barat aja. Oh, aku cinta Palembang banget, makanan Palembang banget, itu bisa gitu. Tapi kadang-kadang kan orang pengen, iya aku pengen produk aku tuh laku banget, biar bisa dikenal banget. Ya kita harus jeli dengan kondisi sekarang. Sekarang itu kan yang lagi rame itu masalah KKN. Kemarin sempat lagunya Tulus, terus juga minyak goreng gitu loh, seperti itu. Berarti pertama kita harus punya alat kerjanya apa, punya produknya semua orang pasti apa. Semua orang pasti punya Android Pak, Android atau handphone. Ini kita manfaatkan memang apalagi ya kita belajar dari pandemi ya Pak ya. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi ya dengan adanya Android, dengan adanya handphone, kita bisa melakukan kreativitas yang justru bisa menghasilkan buat kita. Kan bisa juga kalau sekarang itu kan menu, kalau dulu tuh sempat yang lagi rame juga tuh menu COVID gitu loh. Jadi yang orang terkena COVID tetap di rumah, kita jual nih menu A, B, C, dan D gitu loh. Paket murah menu COVID gitu kan, seperti itu kan. Padahal dibilang, oh iya ya, ternyata tuh dibalik, saya selalu berpikir gini, dibalik Tuhan kondisi COVID ini kan sebenarnya ada hal-hal yang kita juga harus belajar gitu loh. Bukan berarti kita dikasih kesulitan di COVID ini, ternyata ada hal-hal yang baik kok gitu loh, seperti itu. Baik, itu juga sama di sosial media itu juga sama kita harus berlaku seperti itu, teman-teman sekalian gitu, Pak Joni gitu loh. Betul Bu. Nah, buat teman-teman para UMKM, para BUMDes dan punya produk-produknya jangan lupa manfaatkan media sosial. Pertama mungkin kita perlu akun ya Bu ya, perlu akun Facebook, perlu buat akun Instagram. Berarti yang wajib itu Facebook, Instagram, TikTok. Ya, TikTok. Berarti ada. Kalau Facebook itu kan untuk seluruh kalangan ya Pak. Kalau Twitter itu kan kita bisa dibilang kalau Twitter itu untuk grade ala ya. Karena kan nggak semua orang kalau untuk jual lebih banyak itu yang ramai itu masalah politik lah ya. Betul. Nah, tapi kalau untuk kita baik itu untuk personal pribadi kita atau saya jadi endorsement, saya mau jadi YouTubers gitu loh. Ya dia harus punya konten, dia harus punya konsep. Aku tuh mau dibuat apa ya? Produk aku tuh mau seperti apa ya? Saya punya minuman nih misalnya. Oh, minuman teh aku tuh harus seperti apa gitu loh. Ya itu konsisten, kreativitas dan etika dalam bersosialisasi di sosial media itu penting sekali gitu loh Pak. Oke. Berarti itu kalau kita punya produk, kita harus tahu dulu keunggulan produk kita tuh dibandingkan produk pesaing ya. Yang itu yang harus kita
up-kan dalam bentuk Mm-mm. OPS, dalam bentuk narasi dalam captionnya itu ya. Iya, dan jangan menjelekkan produk orang lain, Pak. Itu penting. Betul. Kita tetap nomor satu gitu loh. Kecap misalnya nomor satu, tapi ya kita pasti punya keunggulan. Misalnya kita punya pelayanan apa, atau misalnya kita punya ada hal yang misalnya oke, kalau kalian beli satu dapat bonus ini gitu loh. Kalian beli ini dapat ini gitu loh. Seperti itu. Jadi ya kita sering kasih bukan bonus ya. Sebenarnya sih lebih ke pelayanan atau lebih ke lebih ke share care-nya kita ke customer gitu loh Pak, seperti itu. Oke. Dan untuk media sosial saat ini, Bu, ya, tentunya itu kan sifatnya organik ya. Iya, Organik tentunya tergantung dengan follower kita. Kalau akun follower kita banyak pasti akan berpengaruh. Atau kita bisa juga mengetek seseorang yang followernya banyak. Kita minta endorse atau bagaimana produk kita ini supaya perlu kita bayar ke yang bersangkutan ya. Iya, itu perlu, juga penting Pak. Kira-kira apa buat strategi kita misalnya para UMKM, para BUMDes ini punya produk tertentu, followernya sedikit nih. Nah, akunnya baru dibuat nih sekarang nih, hari ini kita baru dibuat nih. Apa sih start langkahnya itu apa? Apakah mencari endorse atau mengiklankan ya pakai berbayar, media sosial berbayar, atau bagaimana kira-kira? Iya, banyak sekali Pak strategi-strategi yang kalau kita berbicara produk kita baik itu untuk peningkatan income dari produk itu sendiri maupun kalau misalnya ada dua hal ya Pak. Kalau misalnya produk sama sosial media gitu loh. Kadang-kadang tuh mereka berpikir sosial media itu nggak terlalu penting karena produknya udah laku gitu loh ya. Nah, ini balik lagi ke customer-nya masing-masing gitu loh. Kira-kira targetnya dia ingin customer-nya naik dalam bentuk jumlah followers yang naik atau income-nya yang dia naik gitu loh. Nah, ini kadang-kadang memang dibutuhkan strategi yang benar-benar masif gitu loh. Oke, kalau memang butuh produknya tetap laku, terus akunnya juga baik, memang dibutuhkan ada satu orang ataupun yang memang khusus memegang sosial medianya mereka. Ataupun kalau boleh kita berbicara placement ya jatuhnya ya. Oke, kan banyak juga yang kita bisa di iklan di Facebook atau di Instagram gitu loh. Nah itu memang nilainya nggak begitu mahal sih. Kadang-kadang dia untuk sekali posting itu ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000 gitu loh. Google Ads kalau kita berbicara seperti itu. Nah itu juga bisa gitu loh. Jadi memang dia akan muncul misalnya kan itu biasanya kalau Google Ads itu ada daerahnya. Dia sebenarnya minta daerah nasional ataupun hanya di wilayah itu sendiri. Nah itu tingkatannya misalnya oke, saya punya budget 500.000, saya pasang 1 minggu nih saya punya materi ini gitu. Seperti itu. Itu juga bisa untuk dipublish ke Google Ads ataupun yang berbayar gitu loh. Kalau berbicara kalau kita pakai endorse ataupun misalnya kita pakai talent gitu loh, itu pun juga ada harganya. Kalau kita pakai bintang iklan pasti biayanya sangat cukup besar. Tapi kalau misalnya yang lokal-lokal aja itu juga biasanya mereka juga nggak terlalu mahal. Ada yang mereka sekali posting itu ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000 tergantung dari followersnya dia juga gitu loh. Itu juga butuh gitu loh. Tapi yang paling penting Pak, sebelum kita berbicara, oke, saya pasang iklan segala macam, yang penting dia punya konsep dulu. Konsepnya, produknya, terus juga biasanya kan memang kita suka pakai jasa juga ya, kalau untuk Instagram ataupun Facebook untuk meng-create materi sosial media kita gitu loh. Tapi kalau enggak ya udah kita pakai yang seminimal mungkin, yaitu konsistensi dari planning kita untuk mempublish materi dan konten kita gitu loh di sosial media. Nah, tapi kalau misalnya berbicara oke itu sosial media, tapi kalaupun misalnya dia perusahaan yang lumayan besar, dia ingin mengkampanyekan kegiatan-kegiatannya dia, itu kita juga bisa hire beberapa advertising agency atau production house. Oke, tolong dong saya dibikinin foto ini, tolong dong saya dibuatin acara ini. Nah, biasanya kan kalau yang memang sudah terjun langsung itu dia udah punya channelnya sendiri, Pak. Jadi ada setiap kegiatan, misalnya koperasi ini udah cukup gede gitu loh. Kita punya nih setiap bulan punya budget marketing atau budget publikasi sekian gitu loh. Itu juga bisa sharing gitu loh. Jadi setiap acara itu kita bikin latar belakangnya, dikemas dengan menarik. Terus juga ada bintang tamunya, ada door prize-nya, ada gift-nya. Itu kan juga bisa menarik perhatian gitu loh, seperti itu. Jadi memang itu tuh ada planning, ada plan-nya masing-masing atau strategi komunikasi. Oke, misalnya dalam 1 tahun ini
kalau berbicara perusahaan besar, misalnya kayak Gojek, dia bakar uang terus gitu kan. Tapi ini kan kita berbicara skala yang kecil yang kita mulai dari diri kita sendiri, dari program yang kecil gitu, seperti itu. Nah itu kita bisa sampaikan, oke, kita punya produk, kita bikin konten, kita posting, planning kita tetap rutin segala macam. Nah kalau memang income kita udah lumayan cukup banyak, kita boleh pakai endorsement ataupun boleh pakai talent-talent yang memang bisa menaikkan followers kita dan juga menjadi income di produk atau BUMDes dan koperasi kita. Seperti itu, Pak. Jadi. Oke, Bu. Terkait dengan ini, Bu, apa namanya, bukan iklan ya, ada event-event tertentu misalnya, suatu BUMDes atau koperasi atau UMKM yang melakukan pembukaan kantornya ya. Tentunya pasti ada wartawan, media-media, surat kabar. Itu gimana? Apakah ada advertising-nya nggak di situ misalnya? Atau beritaannya gimana? Gini, sebenarnya kalau ada yang menarik, kalau berita itu pengen diundang tuh biasanya kalau media ya Pak, bad news is good news buat dia gitu loh. Tapi ini gimana caranya? Good news is good news gitu loh, seperti itu kan. Nah, yang perlu kita perhatikan, jadi misalnya kalau ada misalnya si koperasi ini mau launching, kaitkan dengan kegiatan sosial Pak. Ada bagi misalnya selain launching koperasi ini, mereka berbagi dengan anak yatim, atau misalnya mereka ngebangun jalan atau apa seperti apa. Jadi memang kita bisa create kegiatan sosial yang memang atau kegiatan CSR yang ini ada nilai jualnya bagi media yang kita bisa undang gitu loh, seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan karena kecuali kalau kita placement langsung ke media itu bisa ya karena itu berbayar. Tapi kalau kita hanya mengundang media itu punya idealis, punya SOP yang dia bilang gini, nilai beritanya ini apa, hal yang menarik dari kegiatan ini apa, yang kita bisa create, yang kita bisa angkat dan bisa muncul di media kita gitu, seperti itu. Tapi kalau berbicara placement segala macam mereka bisa terima apapun, itu bisa kita create apapun gitu loh Pak. Betul, Bu. Karena kita juga di BUMDes Talk ini, di BUMDes yang sebelum-sebelumnya kita juga belajar tentang Facebook Ads, Instagram Ads. Jadi kita buat konten, misal konten kita belajar juga Bu di BUMDes. Topik kita sebelumnya tentang Canva, bagaimana mendesain flyer atau video terkait dengan produk-produknya menggunakan Canva. Kita juga belajar Bu di BUMDes Talk ini. Jadi sebelumnya juga temanya itu kita kontennya itu kita buat create melalui Canva, kemudian kita iklankan di Facebook Ads, di Instagram Ads, dan placement tertentu nih, apakah bisa di IG, bisa di Facebook gitu ya. Tentunya kita juga bisa link, kita kemarin belajar juga tentang membuat landing page Bu. Jadi produk-produk UMKM BUMDes itu bisa dibuat, teman-teman itu bisa membuat landing page, bisa mengiklankan atau membuat produknya itu ada channelnya, ada channel websitenya, di landing page-nya, bisa link ke WA gitu. Nah, itu di tema-tema sebelumnya itu Bu. Nah, ingin saya tanyakan juga bagaimana kalau supaya ini, memang teman-teman para UMKM atau BUMDes yang baru-baru tentunya perlu buat akun Bu. Akun ini yang mungkin masih baru followernya, tentunya masih postingnya baru satu-satu gitu ya. Gimana supaya cepat, supaya bagaimana viral. Tadi Ibu sampaikan tadi menggunakan musik yang viral, apalagi di TikTok sekarang banyak. TikTok itu kan ada TikTok lagu-lagu yang hashtag yang viral, tentu menggunakan itu ya. Iya, dan itu cepat sekali Pak. TikTok itu sekarang jadi nomor 1 ya sekarang ya untuk saat ini ya gitu loh. TikTok, terus Instagram, Facebook itu masih tetap bagus gitu loh Pak di era sekarang. Jadi kita memanfaatkan itu dulu aja gitu loh. Sambil kayak itu tadi, yang penting produknya kita tuh ada sama event-event nasional itu masuk gitu loh Pak. Jadi kayak misalnya Idul Fitri apa sih lagi diskon apa atau lagi hadiah apa gitu. Kasih giveaway gitu loh seperti itu. Misalnya kita bikin giveaway, yang komen duluan nanti dapat 100K ya atau apa. Nah, itu kan orang juga akan menarik gitu loh Pak. Di akun ini tuh ada ini gitu loh. Jadi hal kreativitas itu yang memang kita harus buat gitu loh Pak. Betul. Semua orang 100.000, 50.000, dapat voucher ini. Misalnya, nanti dikasih voucher apa ya gitu. Misalnya dari, ini ada voucher apa, nanti bisa masuk ke akunnya voucher postpay lah gitu. Atau
bisa ngirim gratis pos aja gitu loh, seperti itu. Betul. Jadi hal-hal itu yang memang kita perlu create dan kita perlu sampaikan ke publik gitu loh Pak. Betul Bu, tentang TikTok, kita minggu depan topiknya TikTok Bu, TikTok Shop namanya. Minggu depan kita ada narasumber dengan Pak Diki Jos dari Jawa Timur. Nah, beliau akan mengajar kita tentang bagaimana untuk menggunakan media sosial TikTok Shop malah. Bahkan kita buka toko-toko para BUMDes, para UMKM bisa buka toko-toko di TikTok Shop. Itu apa sih syarat-syaratnya? Nanti di minggu depan tunggu aja di grup WA kita BUMDes Talk, teman-teman bisa melihat nanti ada jadwalnya dan link Zoom-nya ada di situ. Oke, Bu, kira-kira terkait dengan persaingan dengan media-media yang lain ini Bu, karena persaingan antar produksi lokal misalnya, tentunya banyak nih orang buat misalnya kacang goreng, tentunya buat ikan, misalnya tentu buat setor, pasti ada kompetitor juga akan ada yang buat yang sama. Kira-kira menghadapi persaingan ini gimana Bu? Menghadapi persaingan ini di media komunikasi kita tuh gimana? Oke, kalau berbicara persaingan di media komunikasi itu Pak, itu kan balik lagi sebenarnya kita harus punya hal yang menarik dari produk kita gitu loh ya. Sesering mungkin kita posting dan sesuai dengan jadwal atau planning yang kita sudah buat, itu sebenarnya udah jadi hal yang baik gitu loh Pak, karena konsisten kita dalam memposting itu kan juga ditunggu sama followers gitu loh Pak. Jadi misalnya seminggu sekali ternyata si produk ini dia bikin giveaway, seminggu sekali mereka akan memposting ini, misalnya ada kuis apa gitu loh, seperti itu. Nah itu bisa jadi salah satu strategi gitu loh, selain kita berbicara masalah produk gitu lah ya di sosial media gitu. Seperti itu Pak. Oke. Pak Riki kita bertanya lagi nih Pak Riki. Ya. Ada yang bertanya nggak? Nah teman-teman nih pada pengen nanya nggak nih? Nah, itu ada yang angkat tangan Pak John, Pak Bejo. Silakan speaker aja. Pak Bejo. Pak Aristo, silakan speakernya dibuka. Halo. Silakan ya Pak Aristo. Selamat siang. Selamat siang Pak. Iya, selamat pagi. Saya salah satu juga penggiat medsos, kemudian juga memang di production. Nah ini gimana untuk memprofiling produk kita yang singkat padat tapi cukup menarik perhatian? Mungkin Bu Anu dari Renjana Picture tuh punya kiat-kiat khusus sehingga. Bapak produknya apa? Tidak, saya lebih kepada produk belum ya Bu ya, baru sekedar pemerhati aja kan gitu loh. Oke, gimana kiat-kiatnya standar dasar untuk profiling produk ini singkat, padat, menarik? Kayak kasarnya bahasa iklannya seperti apa tuh Anu dari pemilihan skrip sama tematiknya? Oke, makasih. Tadi dengan Pak Aris sama Pak Aristo ya. Pak Aristo ya. Pak Aristo, baik gini. Kita misalnya kalau untuk produk untuk bikin caption gitu ya, memang ini agak-agak menyulitkan ya Pak Joni dan teman-teman sekalian gitu loh. Karena PR nih gitu loh, biar caption kita atau pengklasifikasian kita untuk bisa dikenal, biar orang itu tertarik seperti apa sih gitu loh. Ada pakai bahasa, minggu ini misalnya kita ngomongin kopi kenangan ada diskon gitu loh, seperti itu. Atau misalnya, ayo produk kita misalnya jamu gitu loh. Ayo yang mau sehat, yang mau kuat mengkonsumsi jamu kunyit asam gitu, seperti itu. Nah, memang kita sering baca ya, itu penting banget membaca. Terus kita juga bisa lihat beberapa media sosial yang lain tuh yang lagi trennya itu saat ini apa gitu loh. Jadi kalau misalnya dibikin standarisasi juga nggak bisa Pak, atau teman-teman sekalian gitu loh. Karena sekarang tuh kadang-kadang bahasanya anak milenial nih yang lagi booming banget gitu loh kan, seperti itu. Jadi kita juga harus peka banget dalam kondisi sosial media itu, kira-kira kita mau posting atau mengklasifikasikan produk kita A, B dan C gitu loh. Ya minimal itu foto sama caption itu ada hubungannya. Misalnya akhir bulan tapi pengen jajan gitu. Ayo jajan di di BUMDes ini ada minuman jamu yang harganya cuma Rp5.000 gitu loh, seperti itu. Jadi memang ada kreativitas yang kita harus juga jeli gitu loh. Biasanya kan orang udah
tanggal 25 ke atas tuh, oh ini udah tongpes nih gitu loh, seperti itu. Itu kan juga yang lucu-lucu gitu loh kan, yang itu orang juga akan lebih menarik. Emang ngapain sih akhir bulan gitu loh, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bersifat kalau dibilang ini receh, tapi ini sebenarnya ada nilai jual di sosial media gitu loh. Ini nggak penting banget, ini receh banget gitu loh. Seperti itu Pak Akito, semoga ini ya. Jadi pemilihannya itu lebih kepada gimmicknya, iya, atau kepada isu seperti tadi saya bilang, Ibu bilang kan, saya anggap ada produk loh, saya bikin jus nih, saya bikin ada kegiatan di ekstra kampus nih, kemudian yang kita utamakan tuh yang mana? Yang memang pemilihan gimmicknya, gimmick isu ya, atau memang kepada misalkan gini nih, akhir-akhir ini Pak Jokowi senang keliling nih, tiba-tiba saya bikin jus Jokowi keliling, kira-kira gitu. Kesananya atau memang kepada gimmick yang lain, kira-kira gitu, supaya happening gitu, kira-kira Mbak. Oke. Nah, justru yang lebih ke viral dulu Pak saat ini. Orang tuh kan akan lebih banyak membaca kayak sekarang tuh misalnya yang lagi viral KKN atau seperti apa. Tapi kita akan masuk ke produknya kita biar bisa dikolaborasikan gitu loh Pak, seperti itu. Matching isu. Karena gini, kita kan juga bisa lihat sebenarnya followers kita itu targetnya kemana, ke orang-orang yang seperti apa gitu loh. Mereka tuh bahasanya lebih cenderung seperti apa gitu loh. Kalau kita berbicara produk kita gitu ya, oh kalau saya tuh customer saya grade A, oh saya nggak mungkin ngomong kayak gini, tapi ini grade B, oh ya udah yang receh-receh seperti ini. Jadi memang isu yang sekarang lagi berkembang seperti apa, kita coba kombinkan dengan produknya kita gitu loh. Seperti itu Pak Ando. Nah, di medsos ini kan ada yang free, ada yang komersial ke ad-nya. Gimana tuh? Kalau ad-nya kita bayar, ya. Manfaatin yang dulu, yang maksudnya yang free-nya gitu. Ya, free dulu. Itu mainnya di hashtag Pak nantinya Pak. Hashtag itu bukannya kepunyaannya si Instagram. Enggak, jadi kan hashtag itu misalnya kita minuman, misalnya Bapak bilang jus Cirebon, jus asik gitu loh, seperti itu. Bukan, Cirebon. maksudnya tiap platform itu kan beda. Kalau setahu saya hashtag buat Instagram, kalau Facebook itu tidak di hashtag untuk link. Link. Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan dia mainnya di hashtag, tapi kalau di Facebook itu kan lebih ke kontennya sendiri gitu loh Pak. Jadi sindikasi medianya gimana tuh biar saya satu blasting masuk di Facebook, masuk di IG, masuk di Twitter, ada yang connectin si sindikasinya ke mana gitu loh Mbak. Hashtag itu kalau tetap penting. Saya pakai hashtag tidak mungkin saya nge-link ke Facebook karena dia kepunyaannya IG gitu loh. Ya, tapi kan hashtag itu akan muncul juga di Facebook Pak kalau kita bikin caption. Tetap akan muncul juga dia. Tapi memang kalau jadi kan kalau mesin pencari di Facebook kalau pakai hashtag dia nggak bisa gitu ya. Tapi kalau di Instagram dia akan muncul gitu loh. Jadi satu caption kita bisa pakai baik itu untuk di WA profile kita, ya blasting kita gitu. Jadi tetap misalnya captionnya sama. Kalau hashtag itu khusus untuk di Instagram. Tapi kalau di Facebook tanpa hashtag kan dia kan ngelihat per feed-nya kita munculkan gitu loh Pak. Iya, karena kecenderungannya gini kan, artinya ini kan kita bicara buat teman-teman kan dengar semua nih yang punya produk. Kira-kira begini, jangan sampai terkesan di netizen ketika kita muncul dengan iklan brandingnya punya kita, ini aja nyampah doang kan kayak gitu. Nah ini yang maksud saya kiatnya seperti apa supaya kita tidak masuk ke klasifikasi itu untuk itu yang tadi saya bilang bahwa memang event ataupun etika bersosialisasi itu jangan menjelekkan produk orang lain, terus juga jangan ada unsur sara, pornografi dan kekerasan. Itu sangat penting gitu loh. Terus kalau berbicara produk ya itu jangan menjelekkan produk yang lain gitu loh. Itu aja sih Pak. Iya, oke kalau itu sih pasti itu marketingnya. Maksudnya di hard sell-nya. Siapa? Apa kaitannya sama produk itu Pak? Berarti kalau saya cuma saran, berarti kita harus mengumpulkan ke benefitnya tadi, benefit produk Bapak, misal produk kita itu apa yang kita unggulkan, itu mungkin copywriting-nya itu yang lebih buat menjadi solusi buat pelanggan kita. Misalnya ada permasalahan orang ini lagi terik-terik matahari nih di cuaca terik nih, pasti ada masalah kulit gitu ya.
tentunya perlu kita membuat copywriting terkait dengan masalah kulit. Misal kalau kita punya Produk. misalnya produk tentang kulit misalnya, bagaimana kondisi trik ini tentunya kulit misalnya, seperti storytelling gitu ya Bu ya, kira gitu supaya lebih menarik. Kira-kira begitu Bu. Pemilihan betul, Pak. tematik sama storytellingnya ya. Makanya Iya, saya tanya betul. tadi Iya. ke Ibu penggiat kan medsos, teknik kampanyenya gitu loh Pak. Kalau pemilihan itu kan sudah pasti. Nah, beliau kan berpengalaman di bidang Iya. itu, kita minta ilmunya tentang teknik kampanyenya, how to campaign-nya gitu. Oke. Oke. Gimana Bu? Kalau teknik campaign itu memang kan balik lagi di budgeting juga ya Pak Aristo ya. Jadi kalau memang kalau kita mau yang memanfaatkan sosial media kita sendiri, berarti kita harus punya planning, jadwal untuk memposting atau jadwal kita bikin campaign di sosial media kita sendiri itu harus konsisten jadwalnya. Terus juga caption yang kita buat misalnya singkat, padat, jelas, itu bisa jadi. Tapi nggak semuanya singkat, padat, jelas itu juga bisa menarik gitu loh. Bisa misalnya dalam seminggu atau dalam 1 bulan itu bikin yang agak-agak lebay atau agak-agak receh, itu juga bisa menarik perhatian customer ataupun followers kita gitu loh. Seperti itu. Tapi kalau misalnya campaign yang berbayar, oke, kita bisa misalnya kita main di radio dulu deh. Kalau radio itu lebih murah, atau Google Ads dulu itu lebih murah gitu loh. Tapi kalau kita udah berbicara campaign di TV nasional segala macam, itu pasti akan butuh biaya yang cukup besar gitu. Tapi kalau misalnya biaya lokal, itu bisa juga gitu. Atau misalnya kita ada kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan nasional atau supporting kegiatan apa, itu kita bisa ajak juga media-media lokal untuk meliput acara kita. Itu juga bisa Pak. Seperti itu. Kalau medsos yang gratisan, lebih baik kita milih yang mana? Yang hard sell atau soft selling? Soft selling dulu kalau untuk sementara. Soft selling ya. Soft selling kalau di awal ya Pak. Tapi tetap kita tag keunggulan dari produk kita gitu. Tapi kita jangan lebay juga. Tapi kalau untuk di awal kita yang soft selling dulu aja. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ya, Bapak. ya. Bu, satu lagi nih saya ingin nanya nih, kalau postingnya misalnya 10 atau 10 timeline gitu ya, kita misalnya kan tidak selalu hard selling di situ. Kira-kira komposisinya hard selling itu berapa persen dari postingan 10 kali gitu? Mungkin 50-50 ya Pak, itu untuk amannya ya di awal ya. Untuk 50-50 dulu. Karena kalau kita lebay juga orang juga agak bosan karena agak ini beneran nggak sih gitu loh. Seperti bisa juga 30-70 atau 40-60. Tapi kalau untuk di awal mungkin bisa 50-50 dulu gitu loh. Karena kalau misalnya produk kita udah laku, cukup soft campaign atau soft selling dulu aja gitu loh, seperti itu. Betul. Berarti 50% itu kita memberikan tentang testimoni, tentang info-info benefit tentang kesehatan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi baru hard selling-nya dari poin sisanya gitu ya. Mungkin jadwalnya tadi ya. Ibu bilang tadi kan planningnya pagi, siang, sore. Betul. Gitu. Yang paling efektif, yang paling itu memang lebih banyak ke testimoni gitu loh. Karena memang mereka yang langsung merasakan produk ini, mereka yang langsung mencoba produk ini. Karena itu kan memang jadi misalnya pengiriman ke sana ke sini, kita minta mereka foto atau misalnya tolong dong kasih komen, tolong dong ini gitu loh. Karena itu kan juga bisa mereview, ternyata kita tuh kurangnya di sini, ternyata ini packagingnya bagus, produknya bagus gitu. Oke. Demikian Pak Aristo. Bisa masuk ke seperti itu Pak. Siap, terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Aristo. Terima kasih Mbak Join, Pak. Oke, baik. Ada 2 orang yang angkat tangan ingin bertanya nih sepertinya. Bu Febri, Pak Joni. Ya, Pak Bejo dulu, silakan Pak Bejo. Silakan Pak Bejo. Selamat siang, semangat pagi. Ya, Pak. Ya. Semangat pagi. Terima kasih saya bisa gabung dalam forum ini. Begini, Bu narasumber, Bu Renjana ya. Ini saya sebenarnya mau mempublish produk-produk saya. Nah, via medsos apa yang paling efektif? Saya pelajari, saya coba tayangkan di YouTube, di Facebook. Makan di warung depan markas ya. aja. Itu kok biar jadi tanggung jawab negara. Ya, yuk jalan di bawah 100 itu. Juga bingung udah. Gimana? Nanti coba dari saya amati channel-channel yang banyak like-nya itu ternyata komen-komennya kok seperti ya. Apa seperti itu ada komen bayaran, like bayaran kok? Ada.
Ada. Kalau yang kayak gitu emang ada. Dan sebagainya. Apa seperti itu harusnya triknya. Nah, terus ada namanya channel, ada namanya konten, ya. Itu efektif yang via mana untuk bisa sampai ke ya bisa sampai ke sasaran kita. Contoh saya kan mau mempublish produk saya madu, ada juga atap bajingan, ya. Itu apakah produk yang berbeda jenis itu bisa ditayangkan bersama dalam satu konten atau harus bikin konten tersendiri. Nah, sementara itu dulu saya cuma bikin bagaimana bisa viral dan begitu kalau kita lihat di Facebook itu ya, itu kan sering muncul walkout channel seperti itu. Biar kita selalu muncul di atas terus, selalu tayang itu seperti apa triknya. Ya. Terus apa itu produk-produk yang sering muncul di WhatsApp itu, di Facebook itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan, atau di search engine-nya begitu langsung bisa muncul itu. Untuk saya coba itu kok ini bagaimana caranya kok? Mungkin itu udah di ads ya, udah berbayar. Ya, yang sebenarnya yang pakai yang free cost dulu lah. Ya. Oke, terima kasih waktu dan tempat. Ya, Pak Bejo, terima kasih pertanyaannya menarik. Kalau dibilang efektif yang mana sih sebenarnya media sosial itu, balik lagi gini Pak, Bapak karena kan kalau Bapak yang pegang sendiri itu sebenarnya lebih cenderung mainnya di Facebook atau Instagram. Customer Bapak itu lebih banyak di Facebook atau di Instagram. Nah seperti itu. Kalau saya mungkin lebih nyamannya di Instagram. Kalau saya nyamannya misalnya di Twitter gitu, seperti itu. Itu kan balik lagi ke personal masing-masing atau ke company atau perusahaan masing-masing ataupun BUMDes ataupun koperasi masing-masing Pak gitu loh. Nah, kalau Bapak tadi berbicara, saya punya produk madu terus satu produk lain. Nah, itu jangan digabung Pak gitu loh, seperti itu. Kalau kita ingin memprofilkan produk kita tuh banyak gitu loh. Itu boleh. Misalnya Bapak punya BUMDes Pak Bejo gitu loh, seperti itu. Misalnya menyediakan madu, terus juga keripik, terus juga nasi kucing atau apalah gitu loh, seperti itu ya produk-produknya. Itu bisa digabungin jadi satu flyer di feed gitu loh. Tapi kalau berbicara misalnya Bapak ingin memposting di Facebook, hari ini madu diskon sekian persen gitu loh. Beli 2 gratis 1 misalnya. Itu kan juga jadi hal-hal yang menarik gitu loh Pak. Itu juga bisa menarik perhatian si followers atau customer kita gitu loh. Kalau berbicara untuk di sosial media ya Pak ya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Bapak tadi berbicara, itu bisa muncul di di highlight seperti apa? Itu memang jatuhnya berbayar Pak untuk di Google Ads, baik itu di Facebook Ads ataupun di Instagram Ads gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak punya yang menjadi keunggulan madu Bapak itu dibikinin konten. Nah, selain dibikinin konten, Bapak minta ke customer Bapak yang sudah beli produk Bapak itu dimintain testimoni. Apa yang mereka rasakan setelah mereka mengkonsumsi madu ini gitu. Tolong dong dibikin testimoninya gitu loh. Misalnya di daerah mana. Misalnya Bapak di daerah mana Pak? Semarang. Nah, Semarang. Ternyata produk Bapak itu ada di Sumatera, ada di Palembang, ada di Kalimantan. Itu bisa jadi nilai value buat Bapak gitu loh, bahwa produk madu Semarang ini bisa dinikmati di Palembang, di Medan, di Kalimantan, di Makassar gitu loh, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada sih followers berbayar, itu ada, jasanya juga ada, komen yang berbayar pun juga ada. Tapi balik lagi, kalau itu cuma berbayar berarti kan produk Bapak nggak dikenal, mereka nggak ngerasain produk Bapak. Itu berarti cuma bayarannya doang gitu loh. Kalau mau dibikin viral itu bagus gitu loh. Tapi kalau berbalik lagi, kan saya punya produk, saya pengen idealis nih, saya pengen produk saya emang benar-benar dinikmati, pengen dikenal dan memang benar-benar bagus gitu loh. Kita nggak perlu pakai yang berbayar gitu. Tapi kalau misalnya Bapak strategi di awal, saya yang penting saya viral, produk saya bagus, itu bisa Bapak pakai strategi itu. Tapi kalau misalnya Bapak udah konsisten produk Bapak harus bagus, dinikmatinya baik, hasilnya baik, tetap konsisten dengan followers yang memang tertarik dengan produk Bapak. Itu tergantung dari Bapak sendiri. Kira-kira
produk saya ini pengen di campaign dengan orang yang benar-benar pengguna atau memang customer real atau cuman fake customer gitu loh, atau fake followers gitu, seperti itu. Terus Oke, gini, Bu. Mas nambah ya. Iya, Pak. Untuk layanan pos, saya juga baru tahu ada namanya ini ya, seperti tadi ceritakan pos yang agennya itu ya. Itu bagaimana sebetulnya. Terus untuk begini, seperti di Shopee atau di Lazada, itu kan ada kita mau jual contohnya madu atau headset gitu ya. Nah itu lokasi penjual di Jakarta, kita lokasi di Bandung atau di Semarang atau di Medan. Itu kan langsung muncul price-nya, price berapa kilo dan sebagainya, jarak tempuh, jarak nominalnya. Kalau untuk di pos bagaimana itu? Sebenarnya mungkin saya masih awam karena sering malah yang familiar kan pakai produk-produk swasta ya, gitu. Mungkin kurang gencar mungkin ya. Justru harga pos itu lebih murah dibanding harga swasta, Pak, gitu loh. Kayak misalnya pengiriman lewat pos itu lebih murah, terus juga banyak produk-produk itu sendiri banyak bonus-bonusnya. Jadi setiap bulan itu mereka dapat, misalnya beratnya 3 kilo itu dapat diskon berapa, benar ya Pak Joni ya? Terus misalnya aplikasi misalnya kalau bayarnya pakai postpay itu dapat diskon. Nah kita juga harus jeli Pak. Kenapa kita nggak ikut? Itu kan juga bisa jadi nih Pak. Oke, kalau Anda beli produk ini nanti dikirim pakai pos itu dapat bonusnya apa? Itu juga sebenarnya kalau customer PT Pos Indonesia juga cukup banyak. Nah itu bisa juga sebagai selling point buat Bapak juga gitu loh, seperti itu. Betul Pak. Nanti Pak Bejo diterangkan sama Pak Riki, kita punya layanan yang bisa dinikmati oleh juga masyarakat, bisa berusaha, berwirausaha dengan pola agen pos Pak. Jadi teman-teman yang ingin membuka agen pos bisa daftar sama kami, sama Pak Riki juga bisa berusaha untuk ada punya bisnis online juga, bisa membuka agen pos dan bisa menerima collecting untuk pengiriman apapun. Mendapat fee imbal jasa sekian persen, sekitar 17-20% dari omset. Bisa teman-teman para UMKM, para BUMDes itu, Bapak Bejo juga bisa membuka agen pos melalui Pak Riki, nanti kita tangani, kita handle. Dan tentunya paling intinya pos bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, masyarakat bisa memiliki juga kantor pos dalam bentuk agen pos gitu. Oke, Pak Riki, bisa menerangkan Pak Riki? Ini Ibu Ursula ada mau bertanya sepertinya itu Pak John. Silakan Bu Ursula. Silakan Bu Ursula. Makasih Pak Bejo, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Bejo, Pak Riki dan Pak Joni. Siap, Ibu Renjana, Ibu Cantik. Halo Ibu, saya Febri Bu. Ya, ini terlihat situ Renjana Pictures gitu. Iya, nama company saya Ibu, nggak apa-apa. Bu, ini pertanyaan saya nanti untuk Ibu nanti pertama dan juga pada Pak Joni ya. Pertama, memang nggak semua orang kreatif Bu dalam membuat video dan konten-konten yang baik seperti Ibu katakan tadi. Termasuk saya lah yang sudah usianya sudah mulai senja ya kan Ibu. Tapi tetap semangat. Harus. Pertanyaan saya, apakah seandainya saya ini, karena saya sudah mulai merintis ini, ada yang saya buat pasar sendiri, kan harus juga kita buat konten bagus di media sosial. Ibu, bolehkah saya berhubungan dengan Ibu? Apakah jasa, karena Ibu tadi katakan sudah ada 12 tahun ini melakukan hal seperti ini. Bolehkah kami beli jasa Ibu? Boleh. Boleh nanti? Selagi saya bisa bantu, boleh. Terima kasih Ibu. Saya boleh minta nomor WA-nya ya Bu? Boleh. Nanti saya kirim. Nomor handphone saya 0878. Bentar ya Bu, 0878 821 821 00 888. Iya, bisa juga kita punya sosial media Renjana Pictures, itu di-follow aja, bisa dicek di situ juga bisa. Di Renjana Google ya, Bu? Pictures. Ya, di Ibu. Instagram ya. Oke. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Salam sehat ya, semangat. Terima kasih Bu Ursula.
pada Pak Joni saya bertanya ini Pak. Aduh, apa lagi Bu? Iya ini loh Pak. Kapan ke Medan katanya itu Pak John? Oh, Bu Ursula di Medan ya? Bu Ursula di Medan Medan. Ibu, di Medan ya. Oh, nanti kalau saya liputan ke Medan nanti saya mampir deh. Boleh. Ya, gimana Bu? Ini kan pertanyaan saya Pak Joni kan, ada beberapa pelanggan kita dari Allshop selalu gagal mengirim melalui kami kalau sudah mulai ada barang mereka yang mau kirim itu lebih di atas 10 kilo, Pak. Kemarin itu ada 30 sampai 35 kilo, ada 8,5 kilo. Akhirnya kok mahal kali ya, Bu, katanya. Apakah ada layanan selain yang tersedia di sistem kita? Sistem kita kan hanya ada kan pos kilat khusus, pos ekspres, dan pos jumbo ekonomi. Apakah ada layanan? Karena mereka bilang gini, Bu, katanya saya pun nggak paham. Katanya ada paket Allshop. Saya bingung. Apa paket Allshop? Saya pikir gitu kan, Pak. Jadi akhirnya mereka nggak jadi kirim sama kita. Padahal 30-35 kilo loh, Pak. Ada lagi yang 10 kilo ke Papua mau dikirim. Jadi karena jutaan, ya mereka nggak mau. Apa sih, Pak? Ada nggak layanan yang lain selain yang di sistem kita? Terima kasih, Pak Joni. Oke Bu, kalau produk itu memang ada kewenangan regional, ada kewenangan juga pusat Bu. Regional misalnya di Ibu RT 01 di Sumatera, itu kepala regionalnya tuh berhak juga punya kewenangan untuk membuka produk lokalnya Bu, produk lokal. Oh, kita boleh tanya ke produk yang di Medan lokal. Ya Pak? Ya, jadi Ibu tanyakan nanti di kantor regional 1 Medan atau ke kantor KCO Medan, kantor pos Medan, bisa Ibu bertanya di sana tentang produk lokal, apakah Ibu bisa menjadi bagian dari menerima layanan itu. Oh gitu Pak. Ya. Terima kasih Ibu Pak. ini luar biasa nih, Ibu ikut terus di BUMDes Talk ini. Yalah Pak, haruslah Pak. Namanya kita mau bentuk pasar, gimana sih caranya kan Pak? Minggu depan kita topiknya TikTok Bu, TikTok Shop. Minggu depan lagi tentang ekspor. Minggu depan Pak, lagi. Minggu depan saya nggak bisa pula ikut Pak. Oh, tak apa-apa lah, kan ada rekamannya. Karena ada acara gereja kan Pak. Ada rekamannya Bu. Oke Pak, makasih. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Bu Ursula. Terima kasih Pak Riki. Ya, makasih Bu Ursula. Salam sehat. Salam sehat. Pak Bejo ingin bertanya lagi, Pak Bejo. Silakan dinyalakan videonya Pak. Iya Pak. Bentar. Ini Pak. Halo? Ya. Ya, Pak. Untuk yang produk pertanian, Pak, saya kan sering dapat kiriman permintaan cabai, ya, terong, dan sebagainya, sayur mayur dari Semarang ke Cibitung. Ya, itu apakah PT Pos juga ada layanan jam ekspedisinya gitu? Karena untuk sayuran kan tidak mungkin harga per kilo di atas 3.000 atau 5.000 kan tidak mungkin. Kita sering terbenturnya kita nitip yang jasanya per kilo 1.000. Itu ada nggak layanan pos yang seperti itu untuk pengembangan usaha? Mungkin UMKM ya, kelas-kelas masyarakat bawah biar mengenal dunia global itu saing. Nah, seperti itu dulu. Kirimannya kemana Pak? Ke Cibitung, Pak. Dari? Cibitung, dari Semarang. Dari Semarang. Ya. Ya. Kalau untuk layanan, kalau di PT Pos yang paling cepat adalah kiriman paket ekspres namanya Pak. Nah itu pun takutnya butuh waktu sekitar 2 hari Pak. Iya, udah busuk ya. Takutnya nggak bisa kalau untuk sayuran ya. Tadi semalam dia buka. Saya makanya selama ini yang sekali nggak buka. Kadang yang pihak dari pemerintah ya hanya dari KAI ya. Nah, mahal. Per kilonya sudah jatuh di atas 5.000. Nggak masuk. Nah, yang ada kan kita cuma gabungan nebeng angkutan sama teman-teman ini petani. Iya. Bawa kendaraan sendiri jadinya gitu ya Pak. Kan bisa kirim space tidak harus kuintal gitu loh, maksudnya seperti itu.
Jadi ada minta 50 kilo, 100 kilo bisa kirim, maksudnya gitu loh. Bisa sampai door to door. Seperti itu. Nah, saya tunggu layanannya seperti itu, Pak. Oh, itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan pihak kantor pos besar setempat, Pak. Karena ada beberapa kepala cabang yang berinisiatif, mereka memang mengumpulkan beberapa petani gitu ya. Nanti langsung menggunakan satu buah armada truknya pos, tapi secara khusus jadinya, Pak. Jadi kayak semacam charter. Karena kalau diperlakukan sebagai kiriman reguler, takutnya kalau kiriman sayur mayur begitu, waktu tempuhnya yang tidak tercapai, nanti busuk semua. Gitu. Jadi selama ini itu kalau bisa masuk ke ada armada khusus di pasar lelang itu kan praktis, itu bisa armada ini berangkat, nanti pihak Pak siapa titip berapa kuintal, nanti kan ketemu kuota 6 ton seperti itu loh maksudnya. Ada nggak? Bisa tuh Pak, nanti coba melipir ke kantor pos besarnya Pak. Kepala kantornya pasti bisa memberikan solusi Pak. Oke, siap Pak Riki. Terima kasih Pak Bejo. Ya. Oke. Terima kasih. Pak John masih di mute Pak. Gimana? Enggak Pak Joni. Oke, makasih Pak Bejo. Oke Pak Riki, kaitan sama ada teman-teman ingin buka layanan agen pos itu gimana Pak Riki? Ya, nah jadi teman-teman rekan-rekan sekalian, saya dengan Pak Joni dari PT Pos ini secara rutin kami mengadakan BUMDes Talk dengan tujuan untuk bisa meningkatkan literasi teman-teman BUMDes, meningkatkan atau bagaimana melihat potensi-potensi yang ada di sekitar di desa. Karena kami percaya ini teman-teman BUMDes ini punya produk yang sangat-sangat banyak dan variasi gitu ya. Kita coba mengembangkan desa, punya produk bagaimana menjualnya, sudah bisa jualan, lalu nanti dibukakan layanan kantor pos. Jadi rekan-rekan semua ini bisa mendapatkan double keuntungan. Bahasa kami dengan Pak Joni ini double cuan, gitu. Dapat untung dari jualan barangnya, rekan-rekan juga akan mendapat fee atau imbal jasa dari pengirimannya. Gitu. Nah, saya coba tampilkan sedikit mengenai peluang kerjasamanya. Oke. Jadi kami dari PT Interindo Arta Kreasi adalah mitra B2B, ya. Mitra B2B dalam artian adalah bisnis to bisnis dengan PT Pos Indonesia. Interindo Arta Kreasi kami adalah anak perusahaan dari Indobest Arta Kreasi, di mana kami adalah startup teknologi. Awalnya kami berfokus untuk layanan seperti isi ulang pulsa, paket data, voucher game, token listrik, bayar tagihan air, telepon, dan lain sebagainya. Kami sudah memiliki agen-agen di luar Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea. Karena di negara-negara tersebut kami juga melayani untuk top up isi ulangnya. Alamat kami di Tangerang, di Alam Sutra. Produk dan layanan dari IAK, Interindo Arta Kreasi. Di Indonesia kami sudah memiliki sekitar 400-an ribu agen pulsa dengan transaksi sekitar 6 juta transaksi per bulan. Teknologi security atau keamanan yang kami gunakan ini sudah setara dengan fintech. Layanan pembayaran dan top up itu sudah kurang lebih, ada lebih dari 1.000 layanan pembayaran. Dan kami juga termasuk salah satu agregator operator telekomunikasi di Indonesia. Nah, di sini IAK kami bekerja sama dengan PT Pos secara eksklusif. Kami melihat ada satu peluang bisnis yang sangat luar biasa yang sayang kalau kita lewatkan. Berkaca dari jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini
sepertinya sudah hampir menyentuh angka 300 juta jiwa. Dengan pertumbuhan internet di Indonesia ini yang sangat cepat, sehingga pengguna internet di Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Dan ini yang menjadikan Indonesia ini pasar yang sangat-sangat luar biasa yang dilirik oleh investor-investor dari luar negeri. Penduduknya banyak, pengguna internetnya pasti banyak. Apa aja yang mereka pasarkan di Indonesia ini cepat laku. Dan kita lihat dari 2 tahun terakhir seluruh dunia terkena pandemi COVID-19, Indonesia juga otomatis termasuk salah satu di dalamnya, di mana sektor-sektor usaha, perdagangan, dan lain-lain yang secara konvensional itu banyak yang goyang, banyak yang bangkrut. Tapi di sisi lain kita perhatikan justru sektor e-commerce, pembelanjaan secara online ini tumbuh dengan sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau dulu kita belanja beli sabun, beli mie instan, itu ke warung. Itu sekarang orang sudah belanja dengan jarinya mereka. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ini pertumbuhannya 2 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Karena penduduk Indonesia yang tadi pengguna internet di Indonesia aja udah 130 juta jiwa, itu belanjanya lewat klik semua, pakai jari semua. Nah, ketika kita berbicara soal transaksi keuangan atau transaksi digital, pembelanjaan digital, itu tidak terlepas dari layanan untuk pengirimannya, Bapak Ibu. Karena sampai saat ini belum ada teknologi yang seperti di film Star Trek ya. Yang bisa dimindahin satu barang di sinar dari Jakarta pindah ke Bandung misalkan. Belum ada. Maka dari itu ketika pembelanjaan atau transaksi di e-commerce pasti membutuhkan layanan pengiriman atau jasa kurir. Nah, PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan logistik di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh daerah di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Kalau perusahaan ekspedisi yang lain, ini rata-rata mereka hanya kuat di kota-kota besar. Dan PT Pos Indonesia ini sudah memiliki hampir 5.000 agen pos. 50.000. Dengan kantor posnya sendiri sekitar 4.500. Melayani UMKM 250 ribuan. Layanan nanti yang akan kami bukakan buat rekan-rekan yang sudah mengajukan itu sama persis dengan layanan kantor pos. Yaitu yang pertama, nanti menerima pelanggan atau masyarakat sekitar yang mau melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan, bayar listrik, bayar air, bayar PBB gitu. Yang kedua, juga melayani pelanggan yang mau top up. Isi ulang pulsa, beli token listrik. Lalu yang ketiga, hanya PT Pos saja yang bisa melayani kiriman ke seluruh Indonesia yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Yang keempat, nanti juga rekan-rekan sekalian bisa melayani masyarakat sekitar yang mau berkirim surat ataupun paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos Indonesia ini sudah masuk sebagai anggota dari Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia atau disingkat
UPU, United Postal Union. Ini menjangkau lebih dari 200 negara di dunia. Lalu yang kelima, nanti rekan-rekan juga bisa melakukan penjualan benda-benda pos, materai, dan lain sebagainya. Nah, PT Pos Indonesia juga otomatis harus mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di sini PT Pos Indonesia melakukan terobosan-terobosan. Yang pertama, PT Pos Indonesia juga melayani kiriman COD, cash on delivery. Ini buat rekan-rekan sekalian yang melakukan jualan di platform seperti Instagram, Facebook, di mana nanti pembeli itu biasanya tidak mau melakukan transfer uang dulu. Jadi jualannya nanti bisa lakukan secara COD. Nanti kurir akan melakukan penagihan kepada pembeli. Lalu yang kedua, PT Pos Indonesia juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Gitu ya. Kiriman cashless adalah kiriman yang nanti penjual-penjual yang jualan di platform Bukalapak, di platformnya Shopee, nanti ketika melakukan kiriman ke tempat Bapak Ibu, itu tidak lagi membayar ongkos kirim. Gitu ya. Jadi tinggal ngedrop aja paketnya di tempat Bapak Ibu, nanti ongkos kirimnya PT Pos Indonesia akan settlement dengan Bukalapak atau dengan Shopee-nya nanti. Ya. Kenapa harus bergabung dengan IAK untuk membuka keagenan? Jadi kami merupakan mitra swasta yang ditunjuk oleh PT Pos Indonesia untuk membantu pengembangan franchise kantor pos. Nah, yang pertama keuntungan di IAK, satu saldo kami digunakan untuk semua layanan yang ada. Bisa melakukan pembayaran, top up isi ulang, dan juga untuk jasa kurirnya, untuk melakukan pengiriman. Nah, aplikasi kami juga tersedia di Android dan di web. Fee atau imbal jasa diberikan secara harian. Jadi hari ini transaksi, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah, lalu untuk pembatalan, misalkan ada pelanggan sudah melakukan kiriman di tempat Bapak Ibu, lalu tiba-tiba nggak jadi kirim. Selama belum tutup manifest, ini bisa dibatalkan dan saldonya itu langsung balik saat itu juga. Kita memberikan detail laporan transaksi semua, dan ada maintenance, support seperti yang sekarang kita lakukan ini, kita mengedukasi teman-teman BUMDes untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, di sini saya coba berikan simulasi, karena ini sifatnya bisnis, otomatis nanti dari Bapak Ibu sekalian akan bertanya-tanya, berapa sih fee atau imbal jasa yang nanti kami peroleh, gitu ya. Nah, untuk layanan kurir, pengiriman, di sebelah kanan ini ada tabel layanan-layanan yang tersedia. Ada RLN, kilat khusus, Q9, dan lain sebagainya. Layanan yang paling banyak digunakan untuk melakukan kiriman dalam negeri atau domestik dari PT Pos adalah yang nomor 2, kilat khusus, dan yang nomor 5, Bapak Ibu Express. Ini fee-nya sama kebetulan. Untuk omset jasa kurir di bawah 25 juta, Bapak Ibu mendapatkan fee atau imbal jasa 17,5%. Nah, jika omsetnya di atas 25 juta, fee yang nanti diterima naik menjadi 20%. Nah, kita coba simulasikan di sebelah kiri. Kalau omsetnya 25 juta sebulan, rekan-rekan sekalian mendapatkan fee 17,5%. Berarti mendapatkan fee atau imbal jasanya sebesar 4.375.000.
Sedangkan kalau omsetnya 100 juta sebulan, maka fee-nya menjadi 20%. Jadinya 20 juta sebulan kalau omset jasa kurirnya menjadi 100 juta. Mungkin dari rekan-rekan sekalian yang dari awal sudah mengikuti, di awal kami sempat menampilkan video testimoni salah satu agen pos di Bandung. Itu beliau mencapai transaksi tertingginya itu sampai 1,5 miliar sebulan. 1,5 miliar. Nah, tinggal dihitung aja fee-nya tuh Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa contoh rekan-rekan yang sudah membuka layanan kantor pos. Ada yang punya toko kelontong, ada yang buka laundry, ada juga BUMDes-nya, dan juga yang merubah fungsi garasi. Jadi layanan franchise ini terbuka untuk badan usaha, PT, CV, koperasi, BUMDes, bahkan juga untuk perorangan. Syaratnya, yang pertama, memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif. Yang kedua, nanti melampirkan foto-foto yang tempat yang akan diajukan. Tempatnya yang representatif, lokasinya strategis gitu ya. Nanti foto-fotonya dikirimkan ke saya. Lalu yang ketiga, nanti kami minta share log Google Maps-nya. Nanti ada formulir yang harus dilengkapi. Nah, untuk saat ini kami menggratiskan biaya pendaftarannya atau biaya franchise-nya nih Bapak Ibu. Biaya franchise-nya gratis, jadi tidak dikenakan biaya franchise, tetapi semua perlengkapan, peralatan, karyawan, tempat itu disediakan oleh calon agen. Yang pertama komputer, printer, internet, timbangan, meteran gitu ya. Paling nanti ada beberapa yang wajib beli dari kami untuk paket standarisasi, seperti spanduk sama stempel. Nanti ketika sudah lengkap semua, formulir sudah diisi, dokumen yang dibutuhkan untuk perorangan hanya KTP, KK, NPWP, sama cover buku tabungan. Nanti bisa dikirimkan lewat WA. Nah, flow pendaftarannya sampai mendapatkan izin operasionalnya, setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Jadi akan disurvei oleh tim dari PT Pos setempat. Nah, setelah mendapat persetujuan hasil survei dari kantor pos setempat, baru proses pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasionalnya. Karena sekarang ini untuk pengajuan pembukaan kantor pos sudah dilakukan secara terpusat izinnya. Nah, setelah mendapatkan izin operasional dari pusat, nanti kami akan melakukan training ya, untuk Bapak Ibu sekalian bagaimana penggunaan aplikasi, SOP, kiriman, dan lain sebagainya. Setelah siap dan mantap, agen sudah langsung siap untuk melakukan transaksi. Nah, ini sedikit simulasi yang kami dapatkan di media sosial juga, gitu ya. Di mana ada 2 layanan jasa kurir, kantor pos dan perusahaan lain. Ketika ada pelanggan yang mau kirim, dia nanya temennya, kok ngirimnya lewat pos? Kenapa nggak kirim PTX, PTC, PTD gitu ya? Kata temennya, kenapa mesti ngirim pakai jasa kurir yang lain? Kalau yang jasa kurir yang lainnya aja ngirimnya pakai pos. Kenapa muncul
animasi seperti ini, nanti kalau Bapak Ibu sudah pernah bermain di jasa kurir, baru akan paham. Ternyata perusahaan-perusahaan jasa kurir lain, karena mereka cakupan areanya tidak seluas PT Pos, jadi mereka penerusannya menggunakan jasanya PT Pos. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan kirim dari si biru, dari si merah ke tempat Bapak Ibu, tapi yang nganterinnya kok petugas pos gitu. Karena yang lain ngirimnya pakai lewat pos, makanya ngapain kita ngirim pakai jasa kurir yang lain. Oke, mungkin itu Pak Joni dari. Oke, makasih Pak Riki. Ibu Buat Febri, teman-teman sekalian yang mau bertanya. ada bertanya nggak nih? Nanti bisa di-share Pak Febri, ke Pak Riki ke ini, di grup ya, materinya Oke, bagus itu. nanti di-share Pak. Pak Joni, Pak Riki, saya boleh izin sebentar? Boleh, Boleh izin sebentar, izin live. Karena udah mau mulai wawancara lagi. Oke. Bu, kita mau mengakhiri aja Bu. Febri. Kita mau selesai juga. Buat Kita mau teman-teman akhiri semua, juga. terima kasih banyak. Semoga sharing ini bermanfaat buat semua. Kurang lebih-lebihnya saya mohon maaf. Kita foto dulu. Wassalamualaikum. Oke, boleh. Foto dulu. Pak Riki. Oke. Jadi dinyalakan videonya rekan-rekan sekalian. Sambil kita siapkan. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang sekalian, kita bisa dinyalakan videonya. Oke. Tunggu sebentar, sambil menunggu yang lain. Oke. Yuk kita mulai ya. Di sini ada 2 slide ya, nggak banyak. Masih banyak nih yang belum nyalakan videonya nih. Ayo dinyalakan. Oke, kita mulai satu-satu. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Saya save. Oke, sekali lagi. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, silakan Pak John. Oke. Makasih banyak rekan-rekan semua yang peserta yang sudah masih hadir di sini, dan terutama juga buat Bu Febri. Sama-sama, terima kasih terima kasih banyak. banyak. Semua Ya, sukses terima di kasih. usahanya, di Amin, acaranya, ya Rabbal kegiatannya. Alamin. Terima Salam kasih sehat buat semua. Ya, terima Izin kasih. live nggak apa-apa ya semua Ya, ya. makasih, Salam Bu sehat. Febri. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih juga Pak Riki. Kita pamitan. Jangan lupa ketemu minggu depan di grup. Nanti info-infonya terkait dengan acara Woodstock di grup. Silakan yang baru belum join, silakan join. Dan saya bocorkan juga di bulan depan kita akan belajar tentang bisnis ekspor. Bisnis ekspor itu kalau kita punya produk apa, gimana cara mengekspor ke luar negeri. Kita lihat negara-negara mana atau mencari buyer di sana. Itu salah satu topik di bulan Juni tahun 2022 ini. Oke, Pak Riki. Makasih Bu Ursula, Pak Bejo, teman-teman yang lainnya yang sudah Terima kasih semua. partisipasi. Nanti kalau ada yang ingin bertanya terkait keagenan kantor pos, boleh chat di WA Group. Oke, Pak Riki. Oke, pamit. Semuanya. Terima kasih. Pamitan. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang.